Halo para pecinta Donghua dimanapun berada, tanpa basa-basi langsung saja ke cerita episode 89-nya. Di dalam istana salju dan es, Li Yuanfeng sedang berkultivasi ketika tiba-tiba dia membuka matanya. Matanya berbinar saat dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar istana. Li Yuanfeng. Di alun-alun di luar istana, angin menderu menyebabkan salju berterbangan di udara. Sosok ilusi perlahan berjalan di antara salju. Sosok itu berangsur-angsur menjadi lebih padat, dan ketika berada 10 langkah dari gerbang istana, sosok itu menampakkan dirinya sebagai Wang Lin. Wang Lin saat ini memiliki ekspresi dingin saat dia menatap Li Yuanfeng yang terkejut. Pupil mata Li Yuanfeng mengecil saat dia menatap Wang Lin. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan muram, "Cheng Niu." Meskipun ekspresinya tetap tenang, hatinya terkejut. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana Cheng Niu tidak hanya dapat pulih dari cedera yang disebabkan oleh domainnya hanya dalam 2 tahun, tetapi dia bahkan meningkatkan level kultivasinya dari tahap tengah pembentukan jiwa ke tahap akhir. 2 tahun bukanlah apa-apa bagi para kultivator. Mampu melakukan sebanyak ini hanya dalam 2 tahun, tidak mengherankan jika Li Yuanfeng terkejut. Tepat pada saat ini, 3 orang muncul di antara Li Yuanfeng dan Wang Lin. Mereka semua sudah sangat tua. Ada 2 pria dan 1 wanita. Salah satu tetua berteriak, "Kalian punya nyali untuk menyerbu istana es dan salju Sueyue." Cheng Niu. Tatapan mata wanita tua itu menjadi dingin saat dia menatap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin dingin saat dia melangkah maju. Dengan suara keras, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tempat Wang Lin melangkah dan dengan cepat menyebar ke seluruh istana. Wang Lin berbisik, "Hancurkan." Seluruh istana mulai bergemuruh dan kemudian separuh istana runtuh. Ekspresi ketiga tetua berubah drastis saat sebuah kekuatan dahsyat mendorong mereka menjauh. Salah satu tetua menatap Wang Lin dengan ekspresi tak percaya dan berteriak, "Bisakah kau mencapai tahap transformasi jiwa?" Wang Lin bahkan tidak melihat mereka bertiga, tatapannya selalu tertuju pada Li Yuanfeng. Pada saat ini, dia bergerak ke arah Li Yuanfeng seperti kilat. Ketiga tetua itu langsung berteriak dan segera muncul di hadapan Wang Lin untuk mencoba menghalanginya. Tatapan mata Wang Lin menjadi dingin. Dia muncul di hadapan salah satu tetua dan melayangkan pukulan ke dadanya. Wah! Dada tetua itu ambruk dan dia batuk darah. Tubuhnya terpental. Dia benar-benar mati. Bahkan jiwa asalnya tidak punya waktu untuk melarikan diri, jiwanya telah hancur karena kekuatan pukulan itu. Inilah kekuatan tubuh aslinya dan avatarnya yang menyatu. Seorang kultivator formasi jiwa tingkat menengah akan mati hanya dengan 1 pukulan. 2 orang yang tersisa langsung membeku ketakutan. Ekspresi Li Yuanfeng tampak gelap saat tangannya membentuk segel dan menunjuk ke 8 balok es raksasa. Balok-balok itu segera bergerak untuk melindunginya. Wang Lin mendengus dan melayangkan pukulan ke balok es. Bongkahan es di hadapan Li Yuanfeng dipenuhi retakan sebelum pecah menjadi potongan-potongan kecil. Sosok Li Yuanfeng melesat maju saat balok-balok es itu pecah. Melayang di udara, rambutnya bergerak tanpa angin saat dia berkata, "Cheng Niu, hari ini kamu pasti akan mati." Wang Lin mengangkat kepalanya. Dia menatap Li Yuanfeng dan berkata perlahan, "Hari ini aku akan mengambil jiwamu dan memurnikannya." Tangan Li Yuanfeng membentuk segel dan kemudian tanda T raksasa tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia mendorong tanda T itu ke depan dan mulai turun ke Wang Lin. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat bertarung. Dia dengan cepat mengangkat tinjunya dan menghantam tanda T itu. Wah! Tanda T yang turun dari langit langsung runtuh dan gelombang kejut memaksa Li Yuanfeng mundur 100 kaki. Mata Li Yuanfeng dipenuhi dengan keterkejutan tetapi lebih dari itu, ketakutannya semakin kuat. Wang Lin mundur 3 langkah. Setiap langkah menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Pertarungan antara keduanya telah menarik perhatian semua orang di Sueyue. Dalam sekejap mata, para kultivator formasi jiwa tiba. Tanpa ragu-ragu, mereka mengeluarkan harta karun mereka dan bersiap menyerang. Tatapan mata Wang Lin tenang. Dia hanya mengucapkan 1 kata, "Enyahlah." Itu hanya 1 kata. Awalnya lembut, tetapi dalam sekejap mata, kata itu bergema di langit seolah-olah itu adalah murka surga. Ini adalah suara langit yang hancur dan gemuruh di langit. Ini adalah suara dewa kuno, kemarahan dewa kuno,
dan raungan pertama Wang Lin sebagai dewa kuno dengan kekuatan penuh. Para kultivator formasi jiwa yang hendak menyerang semuanya batuk darah dan dipaksa mundur. Mata mereka dipenuhi rasa takut dan mereka tidak berani lagi menyerang. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Penggabungan tubuh aslinya dan avatarnya menyebabkan mutasi aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dirinya saat ini dapat dianggap sebagai dewa kuno bintang 3 dengan kultivasi formasi jiwa tahap akhir yang mengendalikan domain hidup dan mati. Atau dia dapat dianggap sebagai kultivator formasi jiwa tahap akhir yang mengendalikan domain hidup dan mati dan memiliki tubuh dewa kuno bintang 3. Ekspresi Li Yuanfeng sangat buruk. Dia menatap Wang Lin dan untuk pertama kalinya menganggap Wang Lin sebagai musuhnya. Li Yuanfeng menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, "Cheng Niu, jangan menyeret orang lain ke dalam pertarungan kita. Kalian semua pergi, tetaplah berjarak 5.000 km. Tidak seorang pun diizinkan untuk mendekat." Semua kultivator formasi jiwa Sue Yue mundur. Kedatangan mereka sangat dahsyat, tetapi mereka harus pergi seperti ini. Kekuatan satu kata saja sudah cukup untuk menandingi seorang kultivator transformasi jiwa. Saat Wang Lin mendekat, dia berkata dengan dingin, "Li Yuanfeng, apakah ini kekuatan seorang kultivator transformasi jiwa? Hari ini kamu akan mati." Wang Lin melayangkan pukulan. Li Yuanfeng mundur. Retakan demi retakan muncul di tubuh raksasa es. "Hancurkan!" Wang Lin meraung dan kemudian dia tiba-tiba menyerang dan menghantam dada raksasa es itu. Semakin banyak gas abu-abu berkumpul dan kemudian gulungan raksasa yang menutupi sebagian besar langit tiba-tiba muncul. Gulungan reinkarnasi kehidupan dan kematian. Sekarang tubuh asliku dan avatarku telah menyatu, apakah wilayah kekuasaanku juga akan berubah? Wang Lin memikirkan tentang gambaran yang muncul di belakang tubuh aslinya ketika dia bertarung melawan utusan surga. Jantungnya berdebar kencang, lalu 3 bintang itu muncul di dahinya dan mulai berputar. Tak lama kemudian, sosok raksasa perlahan muncul di belakang tubuhnya. Kepala sosok itu menjorok ke langit dan kakinya menginjak tanah. Saat sosok itu muncul, tangannya terulur dan meraih gulungan itu. Adegan aneh ini membuat Li Yuanfeng menatap langit dengan tercengang. Dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Meskipun dia tahu bahwa wilayah kekuasaan Cheng Niu adalah hidup dan mati, sekarang setelah dia tiba-tiba melihat sosok ini, hatinya mulai bergetar. Apa, domain apa ini? Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Ia tidak menyangka domain avatarnya dan gambar dewa kuno dapat bekerja sama seperti ini. Ia menunjuk ke arah Li Yuanfeng. Sosok raksasa itu menggoyangkan gulungan itu, menyebabkan sejumlah besar gas abu-abu muncul. Gas itu berubah menjadi sosok ilusi yang mirip dengan utusan surga. Sosok itu sepenuhnya terbuat dari gas abu-abu. Sosok itu menyerang Li Yuanfeng. Rasa bahaya seperti saat dikejar petir suntai muncul di hatinya. Dia tidak ragu untuk berteriak, "Wilayah teh." Pada saat itu, daun teh di sekitarnya tiba-tiba tumbuh dan berubah menjadi bunga teh. Aroma misterius itu semakin kuat. Sosok ilusi itu segera datang dan bertabrakan dengan bunga teh. Sosok itu segera menghilang, tetapi bunga teh itu juga runtuh. Keruntuhan ini terjadi dalam sekejap. Semua bunga teh menghilang begitu cepat sehingga seolah-olah tidak pernah ada. Aura domain yang menutupi area tersebut juga menghilang. Pada saat yang sama, Wang Lin merasakan jiwa asalnya melemah, seolah-olah ada semacam kekuatan yang ditarik keluar darinya. Gulungan reinkarnasi hidup dan mati menghilang dan sosoknya juga perlahan menghilang. Wajah Li Yuanfeng pucat pasi. Tubuhnya gemetar saat dia batuk dan mengeluarkan seteguk darah. Kamu belum berada di tahap akhir pembentukan jiwa, wilayah kekuasaanmu sudah mencapai tahap transformasi jiwa. Wajah Li Yuanfeng menunjukkan rasa sakitnya saat dia menatap Wang Lin, tetapi matanya dipenuhi dengan kegilaan. Energi spiritual surgawi. Li Yuanfeng memutuskan untuk mengabaikan luka-luka di tubuhnya dan menggunakan energi spiritual surgawi. Sepotong kecil batu giok surgawi muncul di tangannya dan kemudian energi spiritual surgawi di tubuhnya mulai bergerak. Untuk mampu menyerap dan menggunakan energi spiritual surgawi, ini adalah standar bagi seorang kultivator transformasi jiwa. Pada saat ini, sebagai hasil dari Li Yuanfeng yang menggunakan seluruh energi spiritual surgawi di tubuhnya, tekanan kuat muncul darinya. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Dia menepuk tas penyimpanannya dan bendera jiwa muncul. Dengan goyangan bendera jiwa,
jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar, membentuk gumpalan gas hitam di sekelilingnya. Pada saat yang sama, bendera larangan juga muncul. Dengan lambaian, larangan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Melihat dari kejauhan, Wang Lin diselimuti oleh pusaran gas hitam seperti badai. Li Yuanfeng menatap Wang Lin dan menyeringai. Tangannya membentuk segel dan kemudian bola-bola es yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ini adalah teknik yang paling umum di Sui Yue, hampir semua orang mengetahuinya. Tetapi bola-bola es ini mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Cheng Niu, terima saja kematianmu. Teriak Li Yuanfeng sambil mendorong kedua tangannya ke depan. Pada saat ini, semua bola es bergetar dan melesat ke arah Wang Lin. Jiwa dan batasan tidak mampu memperlambat bola es sama sekali. Saat mereka menyentuh bola es, mereka menghilang dalam kepulan asap. Mata Wang Lin berbinar. Dia bisa merasakan energi spiritual surgawi di dalam setiap bola es itu, hanya saja jumlahnya tidak banyak. Mari kita lihat seberapa kuat bola-bola es yang mengandung sedikit energi spiritual surgawi ini. Dia menyerbu keluar dari massa gas hitam dan meninju bola es. Ledakan-ledakan-ledakan. Suara gemuruh yang terdengar di seluruh Sui Yue dan negara-negara sekitarnya menyebar. Seluruh daratan Sui Yue mulai hancur dan lapisan salju tebal mulai runtuh. Tubuh Wang Lin dengan cepat mundur. Tangan kanannya sedikit gemetar. Lapisan es muncul di tangannya tetapi dengan cepat menghilang. Jika aku dapat mencapai tahap transformasi jiwa dan mengendalikan energi spiritual surgawi, bendera jiwa dan bendera pembatasan akan menjadi berkali-kali lebih kuat ketika energi spiritual surgawi dimasukkan ke dalamnya. Juga, pedang surgawi, jika energi surgawi dimasukkan ke dalamnya, itu akan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, Wang Lin tidak sabar untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Matanya berbinar cerah. Cheng Niu, matilah untukku. Mata Li Yuanfeng merah padam, urat nadinya menonjol, dan ekspresinya garang. Namun, tubuhnya gemetar. Ini pertanda bahwa dia telah menggunakan energi spiritual surgawi secara berlebihan. Bagaimanapun, dia tidak mencapai tahap transformasi jiwa secara normal, dia mencapainya dengan paksa. Jumlah energi spiritual surgawi yang bisa dia gunakan sangat kecil. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman. Terima kasih.